Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, siapkanlah buku dan alat tulis kalian. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya, Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan besarnya batang serta bertambahnya daun. Pertumbuhan terjadi dari sejak berupa bibit hingga tumbuhan mati. Berbeda dengan perkembangan tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Nah, anak, perhatikan gambar berikut ini. Kemudian, bacalah teks berikut dengan nyaring. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah percangkokan. Nah, anak-anak, selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan bisa dilakukan secara alami ataupun dilakukan secara buatan. Secara alami bisa menggunakan biji, tunas, umbi lapis, dan lainnya. Tanaman yang perkembangbiakan dengan biji contohnya adalah mangga, padi, semangka, jeruk, dan lainnya. Untuk tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas seperti pisang, bambu, asparagus, dan lainnya. Sedangkan tanaman yang dengan stolon atau geragi seperti pegagan, tanaman arbei, dan lainnya.
Sedangkan tanaman yang menggunakan umbi lapis seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lainnya. Dan tanaman yang menggunakan tunas adventif contohnya adalah cocor bebek, cemara sukun, dan lainnya. Sedangkan tanaman dengan perkembangbiakan secara buatan bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara mencangkok, yang kedua dengan cara menempel, dan yang ketiga dengan cara stek. Mozaik. Karya seni mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan benda tertentu yang sengaja dipotong-potong, kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Bahan yang digunakan untuk membuat karya seni mozaik adalah kertas warna-warni, kain, kaca warna-warni, daun-daunan kering, dan sebagainya. Langkah untuk membuat mozaik adalah sebagai berikut. 1. Buatlah pola atau sketsa gambar pada bidang datar, misalnya kertas. Kedua, potong-potong bahan yang akan digunakan, misalnya kertas warna-warni, menjadi potong-potongan kecil menggunakan gunting. Ketiga, oleskan lem pada pola yang akan ditempel kertas warna-warni. Keempat, tempelkan potongan kertas warna-warni sesuai pola dengan rapi. Kemudian angin-anginkan sehingga lem mengering. Nah, itulah langkah membuat mozaik. Selain dengan cara yang seperti tadi, kita bisa membuat mozaik dengan cara seperti berikut ini. Yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Yang kedua, robeklah daun kering menggunakan tangan atau gunting. Kemudian yang ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar yang sudah dibuat polanya. Nah, begitulah cara membuat mozaik dengan daun kering. Nah, inilah contoh beberapa hasil karya mozaik dengan daun, dengan menggunakan biji, dan dengan menggunakan kertas warna-warni. Nah, selanjutnya kita belajar tentang matematika, yaitu tentang pembagian. Perhatikanlah cara pembagian tanpa meminjam berikut ini. 45 dibagi 3. Cara penyelesaiannya yang pertama adalah susunlah bilangan tersebut ke samping. Cara yang kedua, bagi 4 puluhan dengan 3. Kita tahu bahwa 3 kali 1 sama dengan 3. Tulis angka 1 di tempat puluhan pada hasil bagi dan letakkan angka 3 di bagian bawah angka 4. Kurangi 4 dengan 3. Yang ketiga, turunkan 5 dan bagi 15 satuan dengan 3. Kita tahu bahwa 3 kali 5 sama dengan 15. Tulis angka 5 di tempat satuan pada hasil bagi dan letakkan 15 di bagian angka 15. Kurangi 15 dengan 15. Hasilnya 0. Maka hasil jawabannya 45 dibagi 3 sama dengan 15. Untuk
Selanjutnya, tugas yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama, bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan alami pada tumbuhan? 2. Sebutkan yang termasuk perkembangbiakan alami. 3. Sebutkan tumbuhan yang berkembangbiakan dengan umbi lapis. Keempat, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan buatan? Kemudian sebutkan contohnya. Untuk tugas SBDP, buatlah satu buah karya mosaik. Yang ketiga, tugas matematika. Untuk nomor 1 dan 2, jadikanlah bentuk pengurangan menjadi bentuk pembagian. Untuk yang nomor 3 sampai 5, lakukanlah pembagian soal tersebut dengan menggunakan cara seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, kerjakanlah soal tersebut pada buku tugas kalian. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Budia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.